Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di pertemuan yang ke-9 ini untuk mata kuliah manajemen strategi, pokok bahasannya adalah penerapan matriks SWOT dalam penelitian. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapan matriks SWOT dalam penelitian? Nah, penasaran ya? Langsung saja disimak videonya sampai selesai ya. Baiklah, langsung saja aplikasi analisis matriks SWOT ini bisa diterapkan ke dalam penelitian. Nah, di sini saya akan berikan contoh penelitian menggunakan analisis SWOT. Nah, seorang peneliti harus menyiapkan beberapa lembar Excel. Yang pertama adalah daftar kuesioner. Kita ambil contoh penelitian untuk kali ini adalah di sebuah koperasi. Daftar kuesioner ini nanti akan diberikan kepada responden. Misalnya ada 20 responden, maka daftar kuesioner ini harus kita copy atau kita print out menjadi 20 lembar kemudian diserahkan kepada responden. Berikutnya responden dipersilakan untuk mengisinya. Misalnya di sini di kolom yang pertama ini ada faktor dari mulai kekuatan sampai dengan ancaman, bisa kita tuliskan faktor-faktornya di sini. Mulai dari faktor yang pertama, kekuatan, yaitu margin yang diberikan ke anggota lebih murah. Kemudian yang kedua, tenor bisa sampai dengan 5 tahun sehingga angsuran terjangkau, dan seterusnya ya sampai dengan 5 faktor. Kemudian faktor berikutnya adalah kelemahan. Yang pertama, masih ada sumber daya manusia yang kurang kompeten. Kemudian yang kedua, pembiayaan tim mikro tata gria sulit diakses oleh anggota, dan seterusnya ya sampai dengan 4. Faktor yang ketiga adalah peluang. Yang pertama, masih banyak anggota yang rumahnya belum layak. Yang kedua, lembaga keuangan sejenis masih jarang mengeluarkan produk skim MTG. Yang ketiga, produk MTG bisa merenovasi rumah di segala bagian. Dan faktor yang keempat atau yang terakhir adalah ancaman. Yang pertama misalnya pesaing dari lembaga keuangan yang sejenis yang menawarkan uangnya saja untuk tata gria. Yang kedua, komplain konstruksi yang belum lama sudah rusak. Dan yang ketiga, resiko angsuran macet karena tempo terlalu lama ya. Nah, ini faktor-faktor dari mulai kekuatan sampai dengan ancaman bisa kita tuliskan di kolom yang pertama. Berikutnya di kolom yang kedua sampai dengan yang terakhir ini adalah jawaban daripada responden. Mulai dari jawaban yang terendah yaitu tidak setuju, kemudian kurang setuju, netral, setuju sampai dengan sangat setuju ya. Ini ada poin-poin yang peneliti bisa nanti simpulkan. Kalau jawabannya tidak setuju poinnya 1, kalau jawabannya kurang setuju poinnya 2, netral 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Namun untuk para responden cukup jawabannya dengan mengklik atau melampirkan tanda checklist ya di kotak yang ada atau yang sudah disediakan. Misalnya faktor yang pertama misalnya margin yang diberikan ke anggota lebih murah. Nah, kira-kira responden yang pertama jawabannya apa nih? Misalnya jawabannya setuju ya. Nah, berarti di kotak yang setuju tinggal kita checklist ya. Atau misalnya jawabannya sangat setuju. Nah, berarti di kolom sangat setuju, di kotak sangat setuju kita checklist ya. Nah, ini tergantung daripada jawaban responden. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua dan seterusnya ya. Misalnya jawaban yang kedua tenor bisa sampai dengan 5 tahun sehingga angsuran terjangkau. Nah, ini jawabannya apa ya? Silakan di checklist. Nah, begitu juga dengan responden berikutnya ya. Jadi kalau misalnya jumlah respondennya ada 20, berarti sampai dengan 20 responden bisa kita jawab di sana ya. Sudah disediakan daftar pertanyaannya atau daftar kuesionernya.
Ini langkah yang pertama ya, sudah paham ya? Langkah yang pertama yaitu membuat daftar kuesioner yang nantinya diberikan kepada para responden untuk menjawabnya. Nah, jika sudah selesai ya untuk daftar kuesioner, langkah berikutnya adalah kita membuat lembar Excel. Jadi jawaban-jawaban dari daftar kuesioner ini nanti selanjutnya kita masukkan ke lembar Excel yang kedua ya. Jadi nanti lembar Excel yang kedua ini yaitu analisis SWOT bagian 1 atau analisis strength, weakness, opportunity, and threat ya bagian 1. Nah, pada analisis SWOT bagian 1 seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini ya tampilannya ya. Nah, di sini sudah lengkap di bagian kiri ya, di kolom bagian kiri kita tuliskan mulai dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang sampai dengan ancaman ya. Oke. Nah, jawabannya tinggal kita masukkan ke sini ya, atau kita copy dari lembar Excel yang pertama tadi ke lembar Excel yang ini. Misalnya faktor yang pertama, margin yang diberikan ke anggota lebih murah misalnya. Nah, di sini kita tinggal tuliskan ya. Nah, ini ada jumlahnya, ada 20 responden. Misalnya responden yang pertama tadi namanya si Ayu. Jawabannya apa misalnya untuk margin yang diberikan ke anggota lebih murah? Jawabannya tadi misalnya setuju ya. Nah, kalau setuju berarti poinnya 4. Poinnya 4, tulis 4. Kemudian responden yang kedua jawabannya apa? Misalnya untuk pertanyaan yang sama, responden yang kedua misalnya jawabannya sangat setuju misalnya. Kalau sangat setuju berarti poinnya 5 ya. Nah, kita tulis misalnya 5. Kalau misalnya jawabannya setuju saja, poinnya 4. Kalau jawabannya netral, poinnya 3. Kalau jawabannya kurang setuju, poinnya 2. Dan kalau jawabannya tidak setuju, poinnya 1. Dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa isi mulai dari responden 1 sampai responden 20. Poin-poinnya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh para responden tersebut. Nah, setelah terisi semua jawaban dari responden 1 sampai 20, maka di kolom berikutnya adalah total ya. Totalnya berapa? Mulai dari responden 1 sampai 20. Nah, totalnya sudah tertera. Kemudian di kolom berikutnya adalah rata-ratanya ya. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-rata itu adalah total dibagi 20 karena respondennya adalah 20. Nah, kemudian ratingnya berapa? Rating itu adalah pembulatannya ya. Misalnya kalau rata-ratanya 4,2 atau 4,3 atau 4,4, maka ratingnya kita bulatkan menjadi 4. Nah, kemudian kalau ratingnya 4 artinya bahwa dari 20 responden tersebut jawabannya rata-rata adalah setuju ya. Kalau 4 berarti jawabannya setuju. Tulis di kolom jawaban setuju. Nah, ini adalah panduannya, note untuk jawabannya. Jika 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 netral, kemudian 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, nilai rating adalah pembulatan dari rata-rata ya. Nah, kalau sudah, berikutnya untuk pertanyaan yang kedua juga sama ya. Pertanyaan yang kedua sampai dengan yang terakhir juga sama, sesuai dengan jawaban dari para responden. Jadi nanti jawabannya kita tuliskan di lembar Excel yang kedua ini, yaitu lembar Excel analisis SWOT bagian 1. Seterusnya sampai dengan bagian pertanyaan ancaman sama ya. Bisa kita isi sama, prosedur atau prosesnya sama ya. Sampai dengan ke bawah tadi ya. Dan jika sudah selesai di tahap yang kedua atau di analisis SWOT yang pertama, nah berikutnya kita ke lembar Excel yang ketiga, yaitu analisis SWOT yang kedua. Nah, ini rating yang tadi sudah kita tulis di analisis SWOT yang pertama, kita masukkan kembali ke analisis SWOT yang kedua.
Nah, tadi diperoleh ratingnya 4 ya untuk pertanyaan kekuatan yang pertama, yaitu margin yang diberikan ke anggota lebih murah. Tinggal ditulis ratingnya 4. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tenor bisa sampai dengan 5 tahun sehingga angsuran terjangkau. Ratingnya berapa? Misalnya ratingnya 3. Kalau ratingnya 3, tulis 3. Jika ratingnya 5, tulis 5 ya. Dan seterusnya ya, sampai dengan pertanyaan-pertanyaan pada faktor ancaman. Ratingnya bisa kita tuliskan. Nah, berikutnya untuk kolom bobot ya. Nah, bagaimana cara mengisi kolom bobot? Nah, untuk mengisi kolom bobot caranya adalah di sini peneliti bisa berkoordinasi dengan bagian manajemen organisasi maupun perusahaan untuk menentukan pembobotan dari sebuah faktor analisis SWOT. Misalnya faktor kekuatan. Kita ambil contoh ya. Untuk faktor kekuatan, margin yang diberikan ke anggota lebih murah, berapa bobotnya? Misalnya 20, tulis 20. Kemudian faktor yang berikutnya, tenor bisa sampai dengan 5 tahun sehingga angsuran terjangkau. Bobotnya berapa? Misalnya 15, tulis 15. Sampai dengan faktor berikutnya yang terakhir, yaitu pendukung bahan material dari koperasi konsumen ya. Nah, ini bobotnya berapa? Silakan tinggal ditulis. Yang paling penting adalah di sini subtotal masing-masing faktor ini harus 100 ya. Subtotalnya harus 100. Dan untuk kolom yang ketiga atau yang terakhir yaitu skor. Skor ini diperoleh dari perkalian antara bobot dengan rating. Misalnya kalau bobotnya 20, ratingnya 4, berarti skornya 80. Karena 20 dikali 4 sama dengan 80 ya. Begitu juga dengan faktor-faktor yang lainnya ya. Untuk skor itu diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan rating. Begitu juga dengan faktor kelemahan, peluang maupun ancaman ya, kita bisa tuliskan. Nah, kemudian di paling akhir itu ada total. Total di sini adalah penjumlahan antara subtotal dari faktor kekuatan ditambah subtotal faktor kelemahan, ditambah subtotal faktor peluang, dan ditambah subtotal faktor ancaman. Maka diperoleh totalnya berapa. Nah, kemudian rata-rata yang paling bawah, rata-rata di sini artinya adalah total dibagi 4 karena jumlah faktornya ada 4 ya, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Baik, sampai di sini sudah cukup paham ya. Jika sudah cukup paham, langkah berikutnya masih di lembar Excel yang sama. Di sheet yang keduanya kita bisa tuliskan atau kita bisa gambarkan analisis SWOT untuk faktor kekuatan dan kelemahan ya. Jadi kalau di sheet pertama itu sudah tampil analisis SWOT mulai dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk sheet yang kedua hanya faktor kekuatan dan kelemahan. Kemudian sheet yang ketiganya kita kopas kembali dari sheet pertama, yaitu hanya faktor peluang dan ancaman saja. Baik, sampai di sini sudah cukup paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.